Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan, sedang Tuhan kerjakan, dan akan terus Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami percaya itu yang terbaik. Terima kasih hari ini kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Engkau Allah yang nyata dan hidup buat kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan pengurapan yang baru, sehingga kehidupan kami berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Roh Kudus menolong kami menuntun dari awal sampai kepada akhir ibadah ini. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya ketika Roh Kudus bekerja tidak ada kuasa yang bisa mengganggu kami. Di dalam nama Yesus yang siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk. Salam. Terima kasih sama Tuhan Yesus membawa saya ke kota Surabaya. Terima kasih Pak Gembala. Bilang kanan kiri begini. Jangan lupa bahagia ya. Ayo. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Masih berdiri kita sama-sama buka Mazmur. Masih berdiri ya saudara ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, pria ayat 1, wanita ayat 2, ayat 3 baca bersama-sama. Saya menyapa yang di rumah. Salam, tetap semangat ya walaupun ikut streaming. Yang sakit cepat sembuh, amin. Oke, pria judulnya apa Bapak Ibu? Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Pria. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wanita, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama-sama duduk. Amin. Judul khotbah saya hari ini singkat. Mungkin sudah berpikir pasti akan selesai dalam waktu yang seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Judul firman Tuhan hari ini adalah berbahagia. Apa Bapak Ibu? Siapa yang hari ini bahagia? Oke, saya mau tanya, ini grup A, ini grup B, grup C. Oke. Saudara, definisi bahagia itu apa? Grup A? Loh jangan tole-tole saudara. Definisi bahagia itu apa? Saya lempar ke grup B. Definisi bahagia Pak Gembala terakhir. Definisi bahagia? Keren banget. Grup C? Damai sejahtera. Grup A sudah dapat ilham? Sukacita, damai sejahtera, apa lagi? Bersyukur. Oke. Pak Gembala sama Bu Gembala sudah tadi. Pak Gembala, bahagia itu apa toh? Oh panjang yo. Berarti penerimaan ya, bisa menerima semua yang terjadi itu bahagia. Banyak uang. Oke, pertanyaan yang kedua. Saya bahagia kalau, yang belum jawab tolong jawab. Saya bahagia kalau suamiku ganteng, istriku cantik gitu. Saya bahagia kalau sehat cukup. Karena kalau nggak sehat itu susah. Kaki saya 6 bulan itu aja udah terasa ya. Oke, ini grup tengah ini dapat privilege lah. Grup B, saya bahagia kalau keren banget Tuhan besertaku. Oke, grup C, keluarga Sitorus. Grup C, saya bahagia kalau deposito saya miliaran di bank. Saya bahagia kalau, loh
Kalau selalu dalam perlindungan Tuhan. Satu saat anak saya waktu itu umur 3 tahun, kami jalan-jalan ke Mall Ciputra yang di Jakarta. Ada mobil mewah masuk, seret. Anak saya bilang begini, "Mah, bahagia ya jadi orang kaya, mobilnya bagus." Nah, ternyata begini, seringkali orang mengukur kebahagiaan dengan apa yang dia miliki. Betul atau benar? Duitnya akeh, rumahnya banyak, mobilnya banyak, itu mereka ukur bahagia. Tapi luar biasa jawaban jemaat Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan buat jemaat Tuhan yang luar biasa. Ternyata mereka mengukur kebahagiaan bukan hanya yang materi, tapi yang rohani, yang ilahi. Ada sukacita, ada ucapan syukur. Betul tidak? Menurut Brian Tracy, ahli teologi, katakan begini, kebahagiaan yang sejati ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Ini mau Imlek ya saudara, kita mau kumpul keluarga besar. Itu kan momen yang jarang terjadi, betul enggak? Saya bela-bela ini pulang itu karena apa? Saya ingin berkumpul dengan keluarga besar saya yang saya sayangi dan mereka menyayangi saya. Karena jujur sorry tuh saya, sekarang banyak keluarga yang terpecah karena selisih, karena salah paham, karena kehue. Betul atau tidak? Karena warisan nggak mau ngumpul, betul enggak saudara? Orang Batak ini khususnya ya, maaf. Setiap akhir tahun itu luar biasa. Mereka kumpulkan itu dari opung doli semua keluarga besar itu. Mereka mengadakan ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember. Betul atau tidak? Mereka selalu berkumpul. Itu saat-saat yang berbahagia. Bisa ketemu sama tulang, betul enggak? Bisa ketemu sama naboru. Karena momen-momen yang jarang, betul enggak? Saya bersyukur anugerah Tuhan diundang Jenderal Sitorus untuk datang ke keluarga besarnya. Saya sampaikan firman Tuhan. Ini ada cucu, ada mantu, ada cicit. Itu kan bahagia. Bilang kanan kiri. Kalau rukun itu bahagia, ojo gegeran, betul? Haleluya. Saya bersyukur, terima kasih keluarga Sitorus yang menerima saya. 1 minggu ada di sana, tapi saya bolak-balik ya ke rumah keluarga besar saya. Bagaimana keluarga ini rukun? Sabtu kemarin kami berkunjung ke rumah Yoseba ya. Tiba-tiba kok Onel datang. Mereka bisa kumpul, Bang, cerita begini. Ini kan hal-hal yang nggak mudah, betul enggak? Kadang-kadang gini, potensi konflik sering terjadi ketika keluarga ini diberkati Tuhan. Betul enggak? Nek lagi susah ya jarang konflik. Kata gegeran apa duit gak ono, betul enggak? Tapi seringkali kalau sudah diberkati, mereka mulai ono kayak pekoro, betul enggak? Saya angkat topi, saya bilang sama keluarga Busitorus, saya senang lihat kalian bagaimana anak, cucu, mantu, ipar bisa rukun. Zaman now loh Bu Gembala, jarang ini terjadi, betul nggak Pak Gembala? Iso ipar siji mbak ipar siji gak ngomong, mertua mbak mantu gegeran, betul atau benar? Bilang kanan kiri, nggak ada di tempat ini, kalau ada bertobat. Haleluya. Yang kedua, menurut Zig Ziglar, ahli teologi ya, katakan begini, kebahagiaan yang sejati, kalau kita bisa menikmati yang kita beli maupun tidak bisa kita beli. Salah satu contoh, kemarin saya dibelikan nasi pecel, kita bisa beli, badan saya sehat, saya bisa menikmati, betul atau tidak? Tapi nek kita sakit, tak tanya, masih ono fuyung capcay, barongsai, nafsu makan gak? Gak nafsu, betul gak? Ternyata kita itu berbahagia kalau kita bisa menikmati yang kita beli. Gado-gado bisa beli, rujak cingur bisa beli, rawon bisa beli, betul gak? Tapi kita bersuka cita, kita bahagia kalau menikmati yang tidak kita bisa beli. Contohnya apa? Udara ini kita gak beli loh, betul gak? Kalau kita bisa menikmati, kita bersyukur. Betul enggak saudara?
Saya tuh sering pelayan di ICU, pelayan di tempat orang-orang sakit. Bayangkan saudara, mereka itu oksigen itu beli, betul enggak saudara? Makanya nek bangun tidur, ibu-ibu ya, bersyukur masih bisa buka mata, masih bisa bernafas, betul atau benar? Jangan bangun tidur semua mikir utang, mikir masa opo, mikir katel apa, jangan saudara. Kalau kita buka mata, kita bersyukur masih bisa bernafas. Anugerah Tuhan saya melayani beberapa orang yang cukup diberkati. Kalau saya ngomong daerahnya saudara pasti tahulah. Di Graham itu rumah itu bukan 10-20, rumah itu bisa 30-50 M. Ketika saya masuk, saya tanya, Tuhan mana? Ada di belakang Bu Pendeta, saya mau doakan kan diminta anaknya, sudah. Saudara itu soge loh saudara. Yang saya kaget itu Pak Gembala, dia itu tidurnya di atas papan. Jadi papan kayu itu kayak buat lemari itu, dijejer itu. Itu dia tidurnya di situ. Saya tanya, kenapa harus begitu? Nggak tidur di kasur gitu? Ada masalah dengan tulang punggungnya, jadi dia bisa tidur di tempat yang seperti itu. Waduh saudara, saya itu terkaget-kaget. Itu kan sopirnya sama tukang kebun pembantu itu 12 totalnya. Sudah. Setelah saya doakan, saya bilang, kok harus bersyukur dalam segala perkara. Iya Bu Pendeta, kalau orang bicara memang gampang. Betul tidak saudara? Sudah, setelah saya layani dia, saya sampaikan firman, saya doakan. Saya duduk di ruang tamu dekat ruang makan begitu. Bu Pendeta mau makan apa gitu. Terserah pokoknya dimasak saya makan gitu. Itu dia buka lemari Pak Gembala. Itu ada udang kesukaan saya. Ada daging, ada sayur, ada buah kan besar kulkasnya kan. Dia bilang begini, Bu Pendeta ini yang menikmati kami. Para sopir, tukang kebun, para pembantu. Ternyata bosnya itu cuma itu makan apel. Itu dikukus untuk ngilangin kalium. Bilang kanan kiri, kita makan tempe penyeti bersyukur ya, setuju katakan amin. Loh ini wong soge loh Cik Indira bayang no, gak iso mangan opo-opo, sembarang dikukus, ngombe ditaker. Halo? Bener gak Cik Indira katakan? Bahagia kalau menikmati yang kita beli maupun yang tidak kita beli. Ketika saya mau pulangkan ada anaknya yang kecil SD itu ikut di situ. Dia kenalin, ini anak saya Bu Dewi, saya salaman. Anak kecil itu diranjang King Oil loh saudara, loncat-loncat begini. Tante Pendeta, saya tidurnya empuk, bayangkan. Yang nikmati King Oil itu kan ranjang mahal 20 juta. Pembantunya, anak pembantunya. Saya mau tanya, ini bahagia enggak? Halo, duitnya akeh loh saudara, betul enggak? Daud itu kaya raya. Tapi kita akan belajar bagaimana perspektif bahagia menurut Daud. Seorang raja, seorang pahlawan, orang pilihan Tuhan. Saudara bersyukurlah hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan Tuhan baik. Walaupun pelapon ambyuk, katakan Tuhan baik. Amin. Itu tanda-tanda berkat besar menanti. Karena mujizat terjadi setelah masalah. Yang susu katakan amin. Amin. Oke. Kita akan belajar bagaimana paradigma seorang Daud tentang kebahagiaan. Ternyata statement Daud bahagia itu bukan karena gini. Masku akeh, bojoku akeh, kekayaanku akeh, duitku akeh, bukan. Ternyata menurut Daud yang namanya bahagia itu yang pertama. Ketika hidup kita dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mazmur 6 2 ayat 1 sampai 2 katakan gini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat suami aja belum tentu tenang loh. Betul enggak ibu-ibu? Apalagi kalau bicara pria itu sedikit tapi bikin hati sakit. Betul atau tidak? Dekat istri belum tentu tenang. Apalagi kalau istri itu cerewet gitu. Dari terbit matahari sampai terbenam.
selalu banyak bicara. Itu suami-suami sumpek, betul tidak saudara? Saya Pak Gembala khotbah di Dili. Kemarin saya ke Dili 2 November kemarin saya ke Dili. Saya itu kaget. Ada pria bersaksi. Ini kejujuran atau kepolosan saya tidak tahu. Dia bilang gini. Salam saudara-saudara yang terkasih. Saya ini bersyukur. Hari ini hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-13. Terima kasih sama Tuhan. Saya diberi kekuatan hidup bersama dengan radio rusak. Bayangkan. Dia bilang istrinya radio rusak. Saya bilang begini, wah sampai rumah ini perang dunia itu. Ternyata begini, dekat dengan Tuhan itu sumber kekuatan yang membuat engkau dan aku bisa tenang. Yang setuju katakan amin. Daud katakan begini, orang yang berbahagia kalau hidupnya mengikuti firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wes gak usah nang gereja, macet iki. Aduh, wes gak usah nang gereja, ndok omahe, kan iso streaming saudara. Kalau saudara sakit streaming monggo, betul ndak? Tapi lek seger waras, lebih baik datang ke rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Atau mau COVID datang lagi kan nggak mungkin, betul ndak? Kalau COVID kita terpaksa di rumah karena kondisi, betul ndak saudara? Tapi lek seger waras datanglah ke rumah Tuhan. Jangan banyak alasan, yang setuju katakan amin. Jangan bilang begini, Pak Tris minggu depan kan masih ada. Betul. Bulan depan kan minggu masih ada, benar. 1 tahun 52 minggu. Tapi masalahnya, apakah kuota hidup kita sampai ke minggu depan? Tidak ada yang tahu. Betul atau tidak? Suami saya tuh ngopi sama temannya itu hari Rebu. Suami saya cuma bilang gini, Mas, kenapa kamu itu kok pucet? Oh foto Bram, enggak wajahmu itu lo pucet gitu. Oh gak popo, gak popo. Besoknya ketabrak truk trailer langsung dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu loh, betul enggak? Saya banyak mendapati teman-teman saya meninggal karena jantung. Kita baru ketemu di gereja itu Deborah. Tiba-tiba dengar dia meninggal sampai saya bilang gini, sekarang ini kan bingung membedakan antara hoax sama benar, betul enggak? Saya sampai tanya gini, ini bener tah? Wong kemarin kita tuh ketawa-ketawa di Komsel loh saudara. Jadi harian dengar, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita ini dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, janji Tuhan itu begini. Mazmur 25 ayat 14. Ketika kita dekat dengan Tuhan, perjanjiannya, firman-Nya diberitahukan kepada kita. Amin. Saya ngomong jujur ya, saya bukan ekonom, saya bukan ahli ekonomi. Keadaan ke depan gak akan semakin baik loh. Tapi dengar baik. Orang yang dekat dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan berbeda. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin Pak Haryono. Dalam masa sulit pun bisnismu bisa mendapat terobosan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan. Karena pewahyuan hikmat Tuhan akan turun ke atasmu. Menuntun engkau untuk menjalankan roda bisnismu. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau mau berbahagia, hiduplah dekat dengan Tuhan. Bangun tidur sapa Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Jangan buka mata, buka Facebook, buka mata, buka Instagram. Sekarang bukan hanya anak muda, emak-emak zaman now juga latah ikut begitu. Betul enggak saudara? Jangan gantikan waktu-waktu keintimamu dengan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Lo aminnya mana? Saya bersyukur saya di tengah-tengah keluarga Sitorus, saya di atas itu. Saya banyak mendapatkan inspirasi khotbah. Ternyata begini, tenang akan membuatmu menang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Banyak waktu untuk berdoa. Banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Saya Januari kemarin kehantam tipes. Saya padahal sudah jaga hidup sehat loh. Kehantam tipes pada waktu sakit Pak Gembala. Panas tinggi kan ono es yang kepingin toh. Pengen es campur, pengen rujak, pengen kado-kado gitu. Sampai menantu saya itu bilang gini,
Mama itu aja aneh-aneh, jaga makan. Akhirnya kasihan dibelikan, tak makan 1 sendok. Sudah nggak mau, cuma lapar mata gitu toh ya. Sudah. Februari sudah mulai sembuh kan. Saya itu jalan-jalan, menantu saya tanya, "Ma kemana?" "Mau beli nasi uduk." "Tak beli no, gak usah pergi-pergi." "Oh kamu gak tahu, Mama kemana pun melangkah penginjilan." Tukang bakso, tukang gado-gado itu jadi korban penginjilan Mama gitu ya. Sudah akhirnya mereka lepas Mama, kalau mau capek nanti bilang kami jemput. Ya udah. Saya ini beli nasi uduk, saya bilang gini, "Bu beli nasi," itu orangnya loh nunduk aja loh, kan bingung sampai 2 kali saya ngomong. "Ibu saya beli nasi uduk." Oh dia kaget. "Oh iya sebentar." Dia tutup, dia taruh di bawah. Sambil ngeladenin saya tanya, "Ibu lagi apa?" "Saya lagi baca Alkitab. Daripada saya bengong-bengong nunggu pembeli, saya baca Alkitab." Terus saya tanya begini Pak Gembala, "Sudah katam tah?" "Oh sudah 3 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu saya ulang lagi." Tanya kanan kiri, "Kamu sudah katam dari Kejadian sampai Wahyu?" Lalu, jangan sampai kalah sama tukang nasi uduk. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Loh saudara, daripada kita buang-buang waktu nongkrong gak jelas. Betul enggak? Lebih baik baca firman. Yang setuju katakan amin. Daripada bengong-bengong meratapi nasib, galau, gak ada kerjaan. Baca firman. Karena firman itu adalah kompas dalam hidupmu. Dia kan gak tahu saya pendeta Pak Gembala. Saya tanya. Sambil makan saya tanya, Ibu kenapa suka baca Alkitab? Dia bilang begini, "Saya baca Alkitab karena firman ini menghidupkan, firman ini menuntun kehidupan saya, kemana saya melangkah, berjalan dalam terang Tuhan, yaitu firmannya." Haleluya. Setelah baca, setelah makan, saya bayarkan. Saya bilang, "Ibu terima kasih diberkati, terus semangat baca Alkitab ya." Saya pendeta, ganti dia yang kaget. "Oh ibu pendeta minta maaf saya injili." Oh jangan salah, saya bangga loh. Ternyata ibu ini gara-gara jual nasi uduk sudah memenangkan orang di luar Tuhan. Halo saudara, yang banyak bergaul harusnya mulai aktif untuk memberitakan tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau Anda punya beban misi, gereja ini gak butuh waktu lama. Sentuh orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ceritakan tentang kasih Tuhan. Milikilah perbuatan baik, karena kebenaran akan menarik orang datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Semangat. Amin. Terus yang ketiga, dekat dengan Tuhan caranya gimana? Belajar untuk bersaksi. Yang setuju katakan amin. Kesempatan buat saya kalau Imlek. Kadang-kadang saya belum begini. Noni Dewi nih mesti ceramah aja, emang gak ada yang lain. Oh gak ada. Berita tentang Yesus itu harus disampaikan karena itu kabar baik. Yang setuju katakan amin. Ada saudaranya yang masih belum kenal Tuhan, masih konghucu, masih di luar Tuhan ada? Enggak ada ya. Berarti semuanya sudah dalam Tuhan ya. Amin. Oh saya. Nah itu beban Bu. Bawa dalam doa. Injili dia. Karena begini, Roh Kudus akan menolong ketika berita kebenaran itu disampaikan. Yang setuju katakan amin. Saya kesaksian sedikit aja. Saya ini sama suami kan suka bergerak menginjil. Menjaring jiwa di jalan. Ketemulah sama pasangan bukan Kristen. Yang suaminya kedar, ngerti maksud saya? Istrinya Kristen. Dia punya anak umur 2 tahun. Setiap saya ke rumahnya, saya bawa coklat untuk anak kecil itu kan. Suaminya, bapaknya anak kecil bilang gini, "Gak usah Bu Dewi, gak apa-apa." Tapi ketika saya ngomong tentang Tuhan, selalu dia pura-pura yang pergilah, apalah. Gitu. Nah, dia pindah, saya gak tahu jejaknya. Satu saat 4 tahun kemudian, saya pulang gereja itu naik angkot. Di angkot itu orang itu lihat saya loh Bu Deborah. Apa karena saya terlalu cantik sampai dilihatin dari ujung rambut sampai telapak kaki. Terus dia bilang begini loh. "Maaf ini Mbak Dewi bukan?" "Iya." "Kenapa Mas?" Saya bilang gitu. "Mbak Dewi lupa gak sama saya?" "Saya jujur lupa, 4 tahun gak ketemu karena dulu gondrong ada ininya."
Sekarang klemis gitu. Saya nggak lupa sama Mbak Dewi. Karena Mbak Dewi selalu ceramah sama saya. Siapa ya? Saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya ini udah istrinya Mbak Yuni yang biasanya Mbak Dewi suka nginjilin saya tinggal pergi. Oh iya maaf kalau saya lupa. Ini kata-katanya. Mbak Dewi, hari ini kita sama. Saya mengenal Yesus dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya hanya menabur kebenaran, saya hanya menabur firman. Dia ketemu orang, selalu mendoakan dia, menabur kebenaran. Firman kebenaran itu bertumbuh. Akhirnya dia percaya Yesus. Memang bukan dari tangan saya hanya menabur awal. Tapi Tuhan kirim orang-orang lain untuk bersaksi tentang Tuhan. Ya Bu ya, tetap berdoa, percaya Tuhan akan kirim orang-orang untuk membuat suami ibu boleh percaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Ternyata ukuran bahagia yang pertama itu ketika kita dekat Tuhan. Ukuran yang kedua kita baca ayat 2. Tolong dibacakan ayat 2 sama-sama. Mazmur 1 ayat 2, ayo kita baca sama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 1-nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menjaga pergaulan. Loh aminnya mana? 1 Korintus 15 ayat 3 katakan gini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, John Wesley katakan gini. So five your friends, so I can decide your future. Tunjukkan aku 5 temanmu, aku bisa membaca masa depanmu. Kalau kita berteman sama orang yang suka mabuk, pertama 1 sloki, betul enggak? Cuma 1 sloki, betul enggak? Lama-lama ke sono 1 sloki. Bersloki-sloki, bergelas-gelas, akhirnya berbotol-botol, betul enggak? Karena begini, kebiasaan buruk itu mudah dilakukan tanpa proses waktu yang lama. Tapi membangun kebiasaan yang baik butuh perjuangan, betul atau tidak? Kalau kita hidup dalam komunitas yang benar, pergaulan yang sehat, orang-orang yang takut akan Tuhan, rohani kita akan bertumbuh. Betul enggak? Sadrak, Mesak, Abednego saling menguatkan, saling memperlengkapi. Ketika ada dalam masalah, mereka percaya tangan Tuhan tidak akan tinggal diam untuk membela mereka. Tapi kalau kita hidup dalam komunitas yang salah, contohnya Korah, Datan, Abiram, hobinya apa? Protes sama pemimpin, jelek-jelekin pemimpin, merovokator jemaat untuk menyerang pemimpin. Hasilnya apa? 250 orang loh, 1000 orang loh. Bumi terbelah, mereka dikubur hidup-hidup. Hormati pemimpin rohanimu. Loh aminnya mana? Hormati gembalamu. Yang setiap hari mendoakan gembalanya, angkat tangan. Saya ulang, saya selalu mendoakan gembala saya loh. Walaupun saya ada di Surabaya, karena dia pemimpin itu bapak saya. Yang mendoakan gembalanya, angkat tangan. Luar biasa. Haleluya. Kalau Pusitorus saya percaya kita setiap hari mesbah. Saudara, dengarkan ya. Kami pemimpin rohani itu punya keterbatasan. Tapi doa saudara membuat kami itu tetap kuat. Yang setuju katakan amin. Peduli dengan gembalamu. Boleh mendoakan. Yang berjanji akan tiap hari mendoakan gembalanya, angkat tangan. Salah satu penghormatan kita sama pemimpin rohani. Yang pertama, mendoakan dia. Yang kedua, ikut aturan pemimpin rohani. Bukan sakar PDW. Yang setuju katakan amin. Makanya harus tertanam dalam komunitas yang sehat. Kalau gereja ini ada komsel monggo, harus datang, betul enggak? Supaya apa? Iman kita bisa bertumbuh.
Saya itu tinggal di Tangerang itu saudara. Tetangga saya itu tahu, paling saya nyapa mereka gini. Pagi. Atau kalau Sabtu kita suka ada acara bakar jagung, ada acara bakar ikan begitu ya. Saya kalau mereka udah cerita begini. Bu Dewi, udah dengar belum? Apa? Itu tuh, yang rumah pojok tuh. Itu ternyata istri simpenan. Terus saya bilang, saya tadi mau masak kayaknya itu. Jadi saya berusaha untuk bisa mengalihkan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang kan ada levelnya. Temen. Kok temen Mbak? Say hello aja. Hey gitu udah. Teman biasa. Tapi nanti ada sahabat. Kalau sahabat ini mulai menjalin hubungan. Kayak saya sama Bu Deborah, sama Pak Gembala, sama keluarga Bustorus. Saya ada hubungan, saya berani kasih HP saya berani curhat gitu kan. Karena levelnya sudah sahabat baik. Orang zaman sekarang, sorry tuh saya loh. Baru kenal di Facebook bisa curhat, betul enggak? Harus bisa membedakan, yang setuju katakan amin. Mana teman, mana sahabat baik. Jangan gini, dikit-dikit pesti Pak Gembala, dikit-dikit pesti. Tidak bisa begitu. Batasi dirimu. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang setuju katakan amin. Daud itu luar biasa. Dia itu selalu bergaul dengan orang-orang pilihan yang menopang imannya. Dia bergaul dengan orang-orang pilihan termasuk Triwira yang membantu dia dalam peperangan. Jangan pernah salah bergaul, yang setuju katakan amin. Saya itu paling gak malu Pak Gembala. Saya tuh risih sama orang yang kalau berteman nih, dikit-dikit tangannya plak begitu. Saya gak bisa. Harus ada batasan, bukan sombong. Ada batasan. Apalagi orang sekarang Kolonel. Gak bisa membedakan mana suami orang, mana suami sendiri. Betul atau tidak? Mana istri orang, mana istri sendiri. Gak bisa membedakan, blur. Ketika hidupmu dalam kebenaran, dosa itu akan membuat engkau berhati-hati dan takut untuk melakukannya. Budaya marah-marah, enggak, penegasan. Yang setuju katakan amin. Ya, bisa membedakan ya, mana teman Bu Indira itu sahabat. Saya berani telepon sama dia, saya berani ngobrol, cuma gara-gara saya dapat berkat HP baru itu semua kontak itu hilang saudara. Jadi hari ini mau berbahagia, jaga hubunganmu dengan Tuhan, jaga hubunganmu dengan sesama. Karena kehancuran terbesar ketika engkau gak bisa membangun hubunganmu dengan Tuhan dan ketika engkau salah dalam membangun hubunganmu dengan sesama. Yang setuju katakan amin. Saya mau saksi ya. Saya punya anak-anak rohani, adik-adik rohani itu banyak. Tapi ada satu adik rohani yang sangat istimewa di hati saya. Sudah seperti anak saya. Sampai Pak Abraham bilang begini, anak ke-6 kita itu kan Kiki. Saya udah izin sampaikan kesaksian ini. Kiki itu anak rohani saya dari umur 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun lah. Saya deket orang tuanya, dia suka tidur di rumah sama anak-anak saya panggil Koko kayak kakaknya sendiri. Saya pelayanan kerjaannya apa? Bawa laptop saya. Saya pelayanan kadang-kadang bawain tas saya. Kemanapun saya pergi nih, Kak Dewi, Tante Dewi, mau kemana? Kesini, ikut. Saya ke Surabaya dia ikut, ada penyelaman rohani di GPPS. Karena saya keliling cukup lama, saya banyak pergi kan. Pergi. Saya waktu itu masih bantu ngajar sekolah Alkitab. Saya 8 tahun gak ketemu. Tiba-tiba, mamanya datang ke rumah saya. Kak Dewi, manggil saya kakak, dia orang Batak kan. Kakak, ayo ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Kiki. Sakit apa? Dia gak mau ngomong. Kami ke rumah sakit naik sepeda motor. Sampai di rumah sakit Pak Gembala saya tuh kaget, campur bingung, campur marah. Ini cinta Tuhan. Ini melayani Tuhan. Dia dalam kondisi sakau. Minta disuntikan morfin. Ya saya kaget lah. Orang gak ketemu lama tiba-tiba begini. Kan dulu gak semudah ada WA gitu kan. Paling bisanya telepon sama SMS. Kalau saya WA, saya SMS nih. Gimana Ki? Baik Tante, sehat. Pokoknya jawabnya singkat-singkat Pak Gembala. Saya tanya sama mamanya. Kenapa ini bisa seperti ini? Saya bilang gitu.
Aduh Kak Dewi minta maaf, saya juga nggak tahu. Kenapa? Saya bilang, anak ini nggak ke gereja apa gimana kok sampai terjerumus kayak gini? Pelan-pelan dia mundur dari gereja. Saya minta maaf ya punya warung kopi, jangan tersinggung ya. Karena nggak semua warung kopi seperti itu. Kiki ini awalnya ke warung kopi. Awal-awal ke warung kopi itu ketika saya main saya tanya, sayang mau kemana kamu? Tante sebentar kok ke warung kopi gitu. Saya di situ 2 jam kok nggak balik-balik. Sudah. Saya pergi kan banyak pergi. Berawal dari warung kopi. Ditawarin rokok. Anak ini nggak ngerokok loh, lain Tuhan kalau tahu kebenaran. Temannya bilang begini, kamu itu nggak ngerokok ya Banci? Karena puhau ise bahasa Sundanya, malu hati, sungkan, kain hati. Ngerokok. Sudah gitu, meningkat. Di situ kan ada orang yang mabuk. Pertama ditawarin, nggak mau, nanti ginjalku rusak. Terus pokoknya, terus. Nah dosa itu kan membuai, menjerat. Akhirnya mulai minum. Ternyata nggak berhenti sampai di situ loh. Sudah meningkat kejahatannya. Dari ngerokok, mabuk, yang terakhir itu ganja, nikotin. Dan anak ini terjerumus sampai kecanduan. Aduh saudara, saya ini sebagai kakak rohani, mama rohani itu kecewa, dia tatap saya gitu. Tante tolong, kasih gitu sampai mau memelas-melas ke anak kecil gitu. Enggak, kamu harus selesai. Sudah singkat cerita, anak ini rehab selama 6 bulan. Ketika sudah rehab dia mulai setia lagi ke gereja. Tapi harganya terlalu mahal, betul enggak? Uang habis, orang tua malu. Kesaksian dia begini. Saya sadar saya cukup bentak dia kan. Saya bilang gini, saya gak akan pernah turuti apa yang kamu mau. Ini pekerjaan iblis. Dia tuh kayak orang ditampar katanya gitu. Dia bilang, saya sadar karena sebuah teguran yang keras. Kalau engkau mengasihi orang di sekitarmu, jangan ikut alur kesalahan mereka. Tapi kita menjadi terang Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada jalan Kristus. Mau berbahagia? Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jaga hubunganmu dengan sesama. Batasi pergaulan. Orang Kristen itu kan harus berani tampil beda. Yang setuju katakan amin. Jangan orang gosip kita malah gosip. Orang nyolong kita ikut nyolong. Saya tuh cukup kaget loh. Kemarin kan ada pencuri yang ditangkap di Indomaret. Rumah saya jalan ke Indomaret dekat lah. Gitu. Itu kan 4 orang. Kan diinterogasi sama polisi, kan saya masih di situ. Katanya begini, Pak, saya ini orang baik-baik saja. Terus polisinya bilang gini, kalau baik-baiknya nggak mungkin nyolong, betul enggak? Dia bilang begini, itu gara-gara dia tuh, dia yang ngajak loh, kan harusnya berani menolak, betul enggak saudara? Kalau kita ini tegas terhadap dosa, otomatis pengaruh dunia, kejahatan dunia, nggak akan mungkin bisa mempengaruhi kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hari ini mau berbahagia? Jaga hubungan dengan Tuhan. Saya suka lagu ini Pak Gembala, walaupun lagu lama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia. Kita bahagia karena kita punya Yesus. Jangan pernah lepaskan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mana yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo. Kalau nggak jomblo jangan coba angkat tangan. Oh jujur ya. Tuhan akan berikan jodoh yang terbaik. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Jangan tukar Yesus karena wanita atau pria. Yang setuju katakan amin. Jaga hidupmu. Doa saya begini. Jemaat GKI Kana terus bertumbuh dalam Tuhan.
hidup dalam komunitas yang sehat, tetap setia dengan gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh Allah yang maha besar dan maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya, terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Tuhan. Kami memberikan hormat, kemuliaan, kami memberikan segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan hendak memberkati, menyatakan kasih, kuasa dan kemuliaannya. Jemaat yang hadir semua sudah diberkati. Yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, dimanapun mereka semua berada, Tuhan juga memberkati. Semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, dalam kondisi dan situasi apapun kami berdoa, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah anugerah dan kasih karunia-Mu menjangkau, melimpah dan memberkati semuanya. Kami menyerahkan Ibu Nita yang terbaring di puskesmas. Di dalam nama Tuhan Yesus segala keluhan Tuhan sudah jamah. Ibu Nita sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengikat setiap sakit penyakit dan segala kelemahan tubuh atas Ibu Nita. Keluar dalam nama Yesus. Kami bakar dengan api dari sorga. Anak Eugene, anak Sophie, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan urapan yang menyembuhkan atas kehidupanmu. Jadilah anak Sophie, anak Eugene sembuh, pulih dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan nama mereka, tapi mereka yang beristirahat dan mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan menjamah dan menjangkau, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dalam pergumulan, dalam kerinduan, dalam pengharapan, semua dibukakan jalan oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya. Kami berdoa menyerahkan jajaran para menteri, para gubernur se-Indonesia, para wali kota, bahkan sampai tingkat pemerintahan yang bawah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati, hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan pengenalan akan Tuhan melimpah dan mengalir. Bapak terima kasih buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dan nyatakan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami sungguh mengucap syukur, kami berbahagia. Dan kami berterima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Dewi Abraham beserta keluarga dan pelayanan yang ada. Tuhan buka jalan, menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih dalam anugerah dan kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke sorga. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang sebelum kau pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, memimpin, memberkati, menopang kehidupanmu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, amin.